Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita dari akhlak para ulama generasi terdahulu yang saleh. Kita sampai masih pada pembahasan bagaimana adab berbicara dan bertutur kata dari para ulama generasi terdahulu. Riwayat wa an Khalaf bin Tamim, dari Khalaf bin Tamim, haddatsana Abdullah bin Muhammad, telah meriwayatkan kepadaku Abdullah bin Muhammad, anil Auza'i, dari Al-Auza'i, qala, beliau berkata, kataba ilaina Umar bin Abdul Aziz risalatan. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada kami. Ini kata Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Lam yahfazha ghairi wa ghairu makhul. Tidak ada yang menghafalkannya kecuali aku dan Makhul. Ulama, sama-sama ulama besar ya di zaman tersebut, Al-Auza'i dan Makhul. Amma ba'du fa innahu man aktsara dzikral maut radiya minad dunya bil yasir. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau berkata, sesungguhnya yang memperbanyak mengingat mati, dia akan ridha dengan dunia yang sedikit. Ini kalimat pertama dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Barang siapa yang banyak mengingat mati, maka dia akan ridha dengan dunia yang sedikit. Sebaliknya, barang siapa yang paling tidak mengingat kematian, lupa terhadap kematian, lupa bahwa dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fokus utamanya, tujuan utamanya dalam kehidupan ini adalah dunia. Sehingga dia tidak akan ridha dengan dunia yang sedikit, tapi dia akan dipenuhi dengan sifat tamak, ketamakan terhadap dunia. Ini kenapa penyakitnya? Penyakit ini disebabkan karena apa? Karena tidak mengingat kematian atau sering lupa terhadap kematian. Tidak pernah mengingatnya sama sekali. Seolah umur dia masih panjang. Kalaupun meninggal dunia nanti kalau sudah tua. Ya, itu asumsinya. Ini asumsi dari orang yang memiliki penyakit ini. Itu penyebabnya, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Tapi sebaliknya, yang banyak mengingat kematian, maka dia akan ridha dengan dunia yang sedikit. Bukan berarti kemudian bermalas-malasan sehingga mencari nafkah itu malas begitu ya. Sudahlah, kita miskin saja, malas mencari nafkah. Bukan itu yang dimaksud. Ya, bukan itu yang dimaksud. Tetapi dia akan ridha dengan dunia yang sedikit. Dan demikian pula ketika misalkan rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ridha dengan hal tersebut dan dia tidak terkecoh atau tertipu dengan banyaknya dunia yang Allah berikan kepadanya tersebut. Jadi kalimat dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah itu bukan berarti kemudian kita bermalas-malasan ya, tidak mau mencari nafkah. Di sisi lain, syariat memerintahkan kita untuk mencari nafkah untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga, bahkan menjadikannya sebagai bagian dari amalan yang bisa bernilai ibadah. Tapi di sisi yang lain, ya, jangan tamak terhadap dunia sehingga kemudian melupakan akhirat. Itu poin dari perkataan Umar bin Abdul Aziz ini. Wa man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima yanfa'uhu wassalam. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah kemudian berkata, barang siapa yang memperhitungkan perkataannya itu termasuk dari amalan perbuatannya, maka perkataannya itu akan menjadi sedikit kecuali perkataan yang bermanfaat untuk dia. Wassalam. Ini kata Umar bin Abdul Aziz.
Jadi kalau ada orang yang dia sadar bahwa ucapannya itu adalah bagian dari perbuatannya yang nanti akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka perkataannya itu akan menjadi sedikit. Dia akan mengucapkan perkataan yang bermanfaat saja. Makanya di sini Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, qalla kalamuhu illa fima yanfa'uhu. Perkataannya akan menjadi sedikit kecuali perkataan yang bermanfaat untuknya. Ini kapan? Ketika orang tersebut menyadari bahwa perkataannya adalah termasuk dari bagian dari amal perbuatannya, yaitu yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang juga dicatat amalan tersebut oleh malaikat yang mencatat amal. Yang juga nanti akan diperhitungkan pahala dan dosanya. Kalau orang tersebut menyadari hal tersebut, ya, menyadari bahwa perkataannya itu akan dicatat, maka perkataannya akan menjadi sedikit. Jadi kalimat ini sangat relevan bagi sebagian orang, atau bahkan kita bisa katakan banyak orang yang di zaman ini, ya, Allah Subhanahu wa taala membukakan teknologi kepada manusia sehingga bertutur kata itu lebih banyak zaman ini daripada zaman dahulu. Ya, bertutur kata atau yang dihukumi dengan tutur kata seperti tulisan. Kita mengomentari sesuatu di sosmed, kita menulis pesan di WA atau dimanapun itu, di status sosmed dan di kolom komentarnya atau di forum-forum misalkan, itu adalah bagian dari perkataan, dihukumi sebagai perkataan walaupun itu adalah tulisan, tapi dihukumi sebagai perkataan kita. Makanya nanti para ulama membahas apakah kalau misalkan kita menulis surat atau menulis chat atau menghubungi orang lain misalkan, apakah perlu mengucapkan salam atau tidak, ya, atau apakah itu dianggap sebagai tulisan sehingga kita awali dengan yakni misalkan Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana surat Nabi Muhammad SAW kepada para raja, atau kita anggap itu sebagai percakapan sehingga kita mulai dengan Assalamualaikum. Jadi dihukumi sebagai perkataan juga. Ala kulli hal dihukumi sebagai perkataan juga. Kalau itu, ya, ada merupakan percakapan yang cepat begitu, ya. Kalau email mungkin lebih dekat ke arah surat. Kalau aplikasi WA misalkan itu lebih dekat ke arah percakapan sehingga perkataan. Ala kulli hal dua-duanya sama-sama dicatat sebagai amalan perbuatan seseorang. Nah, di zaman ini kemudahan teknologi tersebut membuat kita banyak berbicara, ya. Itu kan dihukumi seperti kita berbicara. Membuat manusia menjadi jauh lebih banyak berbicara daripada zaman dahulu. Kalau zaman dahulu jam 10 malam orang sudah pada tidur, dia cuma bicara sama keluarganya. Jam 10 malam zaman sekarang dia bisa bicara sama banyak orang. Betul? Dia bisa sedang berbicara dengan banyak orang. Apalagi tulisannya tersebut terpapang di status sosmed, bisa dibaca setiap kapanpun dan seterusnya begitu, ya. Maka bayangkan kalau yang dia tuliskan itu adalah kebaikan atau ilmu atau nasihat sehingga bisa bermanfaat kepada orang lain, itu pahala jariahnya mengalir terus, ya, insyaallah taala. Tapi kalau yang dia tuliskan itu adalah kebatilan, penyimpangan atau kemaksiatan, membuat orang menuju kepada keburukan tersebut, maka hitung sendiri bagaimana dosanya terus mengalir kepada orang tersebut. Ya, maka di sini kita lihat barang siapa yang dia menyadari bahwa perkataannya itu termasuk amalan perbuatan yang nanti akan dipertanggungjawabkan, maka sungguh nanti perkataannya akan menjadi sedikit kecuali yang bermanfaat. Nah, perkataan yang bermanfaat itu mencakup apa saja? Perkataan yang bermanfaat di sini, ya, pertama adalah perkataan yang itu merupakan ilmu. Perkataan yang itu merupakan ilmu, yakni ilmu syar'i. Kalau kita dalam konteks ilmu syar'i, setiap disebut ilmu maka
hukum asalnya yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Maka setiap perkataan atau pembicaraan yang itu berisikan ilmu syar'i, maka ini adalah perkataan yang bermanfaat. Walaupun bisa jadi yang mendengarnya merasa perkataan tersebut, ilmu tersebut tidak bermanfaat untuknya. Ini misalkan kita sedang membahas fikih sujud sahwi, nah, kemudian orang yang mendengarkan, ya nih, Anda nggak perlu fikih ini. Misalkan, Anda nggak akan jadi imam. Kalau imam sujud sahwi, Anda tinggal ngikut aja. Kalau imam nggak sujud sahwi, ya Anda tinggal ngikut aja. Ini nggak perlu bagi Anda ini. Misalkan, ya, atau fikih haid. Ini Anda laki-laki tidak akan haid. Ini tidak bermanfaat bagi Anda. Nah, dia tidak sadar bahwa nanti bisa jadi ilmu tersebut akan bermanfaat untuknya. Istrinya nanti haid, anak perempuannya nanti haid, ibunya haid. Kalau ibunya nggak haid, dia nggak lahir. Betul tidak? Bisa jadi keluarganya yang perempuan nanti akan memiliki permasalahan atau pertanyaan tentang masalah fikih haid. Bisa jadi itu nanti bermanfaat, walaupun bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Atau walaupun tidak bermanfaat secara zatnya, tapi bermanfaat secara implikasinya. Misalkan dia membicara atau dia membahas atau mempelajari fikih haid, tidak bermanfaat secara langsung untuk dirinya, tetapi dia kemudian menyadari bagaimana syariat mengatur tentang masalah haid. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan masalah haid dan darah mustahadah kepada para sahabat yang wanita, sahabiat, ya, bagaimana semangat Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan ilmu syar'i. Ternyata tidak ada bagian dari kehidupan ini yang tidak dijelaskan oleh agama, oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia kepikiran faidah-faidah itu kan faidah-faidah, bisa kita katakan faidah sampingan, tapi faidahnya besar, hikmahnya besar. Dia bisa menyadari betapa sempurnanya agama Allah ini. Masalah haid, masalah nifas, masalah darah mustahadah dibahas, begitu ya. Dan ini sudah dibahas tentunya sejak zaman Nabi SAW 1400-an tahun yang lalu. Yang sering anak katakan di peradaban manusia masih sedikit orang yang memperhatikan masalah kebersihan. Tapi syariat Allah Subhanahu wa taala telah membahas masalah kebersihan, menjelaskan darah itu najis, apalagi darah haid. Nah, begitu ya. Tidak boleh jima dengan istri ketika istri haid. Ini diatur dalam Islam. Jadi ketika secara zatnya ilmu itu sendiri, bab itu sendiri, misalkan kita merasa tidak bermanfaat atau tidak relevan untuk kita, tetapi pasti ada manfaat yang lain, minimal itu. Yang kedua, bisa jadi nanti ada manfaatnya, yaitu tadi keluarganya yang perempuan ada pertanyaan terkait fikih haid misalkan. Ya, jadi ini kategori pertama dari perkataan yang bermanfaat, yaitu perkataan yang berupa ilmu syar'i, seluruhnya bermanfaat. Kecuali kalau disalahgunakan, perkataan ilmu syar'i tersebut digunakan untuk riya misalkan. Dia mengucapkan ilmu syar'i, dia mengajar atau dia share faidah, share ilmu dalam rangka riya. Nah, ini tentunya perkataannya secara zatnya bermanfaat, tapi dia gagal memanfaatkan perkataan tersebut. Kemudian perkataan yang bermanfaat yang kedua adalah perkataan yang sifatnya itu mubah, tetapi yaitu secara yakni ilmu dunia itu bermanfaat, secara dunia itu bermanfaat. Hukum asal ilmu syar'inya, hukum asal secara syar'i perkataannya mubah. Tapi secara masalah dunia misalkan itu bermanfaat. Seperti misalkan orang sharing ilmu tentang masalah bisnis misalkan begitu ya. Tips dagang atau apapun itu yang bermanfaat secara dunia, itu hukum asalnya mubah. Tapi ketika itu bermanfaat bagi orang lain, maka ini bisa menjadi bernilai ibadah dari sisi kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Kita menolong orang lain untuk menjadi urusannya menjadi lebih mudah dalam masalah tersebut. Ya, seperti tadi sharing ilmu tentang bisnis misalkan, atau dosen ngajar ilmu dunia kepada mahasiswanya.
Tapi bukan mahasiswa ngasih kerepean kepada, ngasih contekan kepada mahasiswa yang lain, bukan, itu bukan bagian dari. Baik, jadi ini kategori kedua dari perkataan yang bermanfaat. yakni hukum asal syar'inya adalah mubah, tetapi karena bermanfaat secara dunia bisa bernilai ibadah kalau orang tersebut menghadirkan niat. Kalau orang tersebut menghadirkan niat untuk misalkan memberikan manfaat kepada orang lain, menolong orang lain, mengangkat kesulitan dari orang lain, kita kasih tips supaya bisnisnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada tips bisnis misalkan. Nah, ini kalau dia niatkan untuk menolong orang lain, maka dapat pahala. Tapi kalau tidak ada niat itu, dia tidak menghadirkan niat tersebut, ya sudah, kembali pada hukum asalnya, yaitu mubah-mubah saja. Baik. Kemudian kategori ketiga dari perkataan yang bermanfaat adalah perkataan yang secara hukum asalnya dia mubah, sama seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya hukum asalnya mubah dan dia memberikan kemanfaatan kepada orang lain, kalau yang sekarang hukum asalnya mubah tapi dia menghindarkan kemadharatan dari orang lain. Bisa dikelompokkan dalam satu kelompok dengan kategori sebelumnya, tapi kalau kita pisahkan tidak apa-apa juga. Ya, menghindarkan kemadharatan dari orang lain. Ya, seperti misalkan yakni ketika kita mengetahui ada dua orang yang saling berteman, kemudian ternyata hubungannya retak, kemudian kita mengucapkan perkataan yang hukum asalnya mubah, tetapi itu bisa membuat islah, membuat dua orang yang bertikai tersebut menjadi damai kembali misalkan. Maka ini tentunya hukum asal perkataannya mubah karena perkataan dunia yang dia ucapkan, tapi ini bisa bernilai ibadah. Bahkan ini merupakan ibadah sendiri karena mewujudkan islah. Mewujudkan islah antara kedua suami istri yang berujung yang pernikahannya di ujung perceraian misalkan. Kemudian ada orang yang berusaha mengislahkan keduanya, mendamaikan keduanya. Kalau masih bisa diperbaiki, mari kita perbaiki, begitu ya. Jangan ambil opsi itu. Anak menjadi korban. Mau nggak peduli, banyak orang menganggap ini faedah sampingan. Perceraian itu cuma berpengaruh kalau anaknya masih kecil. Kalau anaknya sudah besar, nggak akan ngaruh. Ini salah. Anaknya sudah dewasa, umur 40-50. Kalau melihat kedua orang tuanya cerai, itu akan memberikan pengaruh tetap kepada anaknya. Walaupun sudah dewasa. Cuma mungkin bedanya kalau dewasa, diharapkan lebih bisa mengolah hal tersebut. Betul tidak? Nah. Kemudian, jadi itu beberapa perkataan yang bermanfaat. Jadi kalau misalkan di luar hal itu, kita hendaknya mempersedikit pembicaraan. Itu kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Termasuk di dunia sosmed. Kalau kita tidak kalau kita tidak menilai perkataan tersebut bermanfaat, ya sudah, nggak usah diposting, nggak usah dibahas. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi penuntut ilmu, yang ingin menjadi penebar kebaikan di tengah-tengah manusia, harus kita berusaha untuk mempersedikit hal-hal yang tidak perlu, baik di dunia offline ataupun di online, di sosmed misalkan. Jadi secara di majelis ilmu di offline gitu ya, rajin, zahirnya rajin menuntut ilmu, tapi di sosmednya misalkan kucingnya lucu ya, itu posting foto kucing lah atau apa manfaatnya, betul tidak? Apa manfaatnya? Paham maksudnya? Ya hal-hal yang nggak dosa, nggak masalah ya sebenarnya. Cuma nggak ada manfaatnya. Hal-hal seperti itu. Ya, jadi apalagi kalau itu hal-hal yang jelas-jelas madarat. Ya, banyak debat misalkan, atau komentari ulil amri misalkan. Ya. Atau mengikuti berita-berita terkini sehingga sibuk dengan hal itu jelas itu merupakan kerugian. Tapi yang kita bicarakan yang mubah-mubah saja misalkan.
Posting makanan sebelum makan, apa gunanya? Misalkan, ya. Jadi itu hendaknya dikurangi. Wa an Ya'la bin Ubaid qala dakhalna ala Muhammad bin Sauqah faqala uhaddithukum bi haditsin la'allahu yanfa'ukum. Dari Ya'la bin Ubaid beliau berkata, kami duduk di majelisnya Muhammad bin Sauqah, kemudian beliau berkata, aku hendak meriwayatkan kepada kalian sebuah perkataan yang semoga bermanfaat untuk kalian. Fa innahu qad nafa'ani, karena perkataan tersebut itu telah memberikan manfaat kepadaku. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, Muhammad bin Sauqah berkata, qala lana Atha bin Abi Rabah, berkata kepada kami Atha bin Abi Rabah, ya bani akhi, wahai anak-anak dari saudaraku, inna man kana qablakum kanu yakrahuna fudulal kalam. Atha bin Abi Rabah berkata, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu membenci perkataan yang berlebihan, perkataan yang sia-sia. Tadi yang kita maksudkan fudulal kalam, bukan kalam yang haram. Kalam yang haram jelas dibenci oleh para ulama generasi terdahulu. Tapi kata Atha bin Abi Rabah, ini zamannya Atha saja sudah mengatakan ini para orang-orang sebelum kalian, sebelum kita. Berarti lebih terdahulu dari zamannya Atha bin Abi Rabah. Ya, jadi mereka membenci fudulal kalam. Mereka membenci perkataan yang sia-sia, yang berlebihan, yang tidak penting, tidak ada manfaatnya. Kalau perkataan yang haram jelas, ini perkataan yang hukum asalnya mubah tapi tidak bermanfaat. Contohnya misalkan tadi, misalkan di sosmed rebahan dulu nih, misalkan gitu. Apa manfaatnya? Ya nih, penuntut ilmu harus memperhatikan hal tersebut, ya, supaya ilmunya menjadi berkah. Orang gimana mau mengambil manfaat dari ilmu antum kalau dilihat perkataannya penuh dengan perkataan yang tidak bermanfaat seperti itu? Nah, hukum asal mubah, ya, boleh-boleh aja, tetapi itu tidak bermanfaat. Itu termasuk fudulul kalam. Wa kanu yu'adduna fudulahu ma'ada kitab Allah azza wa jal an taqra'ahu ta'muru bil ma'ruf aw tanha 'an munkar aw tantiqu bi hajatika fi ma'ishatika allati la budda laka minha. Jadi para ulama generasi terdahulu, kata Atha bin Abi Rabah rahimahullah, para ulama generasi terdahulu itu menilai perkataan yang fudul, perkataan yang sia-sia, yang berlebihan, yang tidak bermanfaat, itu apa? Perkataan selain kitabullah, selain Al-Quran, dan tentunya selain As-Sunnah, karena hadis Nabi Muhammad SAW itu juga wahyu, jadi walaupun tidak disebut, itu satu paket dengan Al-Quran, sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain Al-Quran, membicarakan tentang Al-Quran atau membacanya, atau melakukan amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang kebaikan, memberikan nasihat kepada kebaikan, atau tanha an munkar, atau melarang dari kemungkaran, ya, menasihatkan untuk menjauhi keharaman, atau tantiqu bihajatika fi ma'ishatik allati la budda laka minha, atau engkau berbicara karena engkau memiliki kebutuhan dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu atau kehidupan sehari-hari gitu ya, di rumah atau di tempat kerja, allati la budda laka minha, yang itu tidak boleh tidak, memang harus diucapkan. Ya, seperti kalau kita misalkan dagang, kita harus berbicara dengan konsumen atau calon konsumen, calon pembeli. Kalau kita misalkan dosen, kita harus bicara sama mahasiswa. Kalau kita, apalagi contohnya misalkan banyak ya pekerjaan-pekerjaan yang tentunya membutuhkan interaksi dengan sesama manusia. Nah, kalau itu dibutuhkan dalam pekerjaannya, allati la budda laka minha, tidak boleh tidak, memang harus diucapkan olehmu, ya ucapkan. Itu bukan termasuk fudulul kalam, bukan termasuk perkataan yang sia-sia. Perkataan di rumah misalkan, kita berbicara dengan keluarga, ya tentunya, yakni ketika kita di rumah, basa-basi misalkan, walaupun secara hukumnya kita katakan basa-basi itu bisa jadi tidak bermanfaat, tapi basa-basi dengan keluarga, basa-basi dengan teman,
Kalau itu misalkan niatnya untuk menambah keakraban atau mencairkan suasana misalkan, maka itu tentunya bukan perkataan yang sia-sia. Jadi berinteraksi dengan keluarga, kemudian dengan tetangga, dengan teman, ya, yang itu memang dalam koridor dibutuhkan dan secukupnya. Ya, bukan berarti kemudian berbicara dengan teman tapi kemudian 4 jam, 5 jam semalaman nongkrong misalkan. Nah, itu perkataan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Tapi secukupnya, maka itu bermanfaat. Ya, itu bermanfaat. Jadi selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, selain amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian selain, berarti ini apa? Berarti ini ilmu syar'i, ya. Kemudian selain hal-hal yang mubah hukum asalnya tapi dibutuhkan, ya, maka selain itu adalah fudulul kalam, perkataan yang sia-sia. Jadi ingat lagi tadi tiga hal yang termasuk perkataan bermanfaat, ya, yang tadi kita sebutkan sama dengan yang disebutkan oleh Atha bin Abi Rabah. Ala kulli hal kita menyimpulkannya dari perkataan Atha bin Abi Rabah dan tentunya riwayat dari para sahabat dan tabi'in yang lain, ya. Jadi intinya sama, mereka sama-sama menilai perkataan yang terkait ilmu syar'i itu bermanfaat, perkataan yang hukum asalnya mubah tapi itu ada manfaat atau bisa menghilangkan madarat, itu juga termasuk perkataan yang bermanfaat. Selain itu maka itu termasuk fudulul kalam, perkataan yang sia-sia. Ya. Perkataan yang sia-sia. Atungkiruna anna 'alaikum hafizina kiraman katibin. Apakah kalian itu mengingkari bahwa ada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal kalian? Anil yamini wa anis shimali qa'id. Yang duduk di kanan dan di kiri. Ma yalfathu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak ada ucapan yang diucapkan dari lisan kita kecuali malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan tersebut itu akan sigap, raqib, atid, yakni sigap dan cepat dan akurat dalam mencatat perkataan yang keluar dari kita tersebut. Tidak hanya perkataan kita, perbuatan kita semuanya dicatat oleh malaikat yang memang Allah tugaskan untuk mencatat amalan kita. Ama yastahi ahadukum allau nushirat alaihi sahifatuhu allati amalla sadra naharihi fa inna aktsara ma fiha laysa min amri dinihi wala dunyah. Tidaklah salah seorang dari kalian itu malu bahwa amalan atau lembaran catatan amalan milik dia nanti akan dibentangkan, nanti di akhirat akan dibentangkan. Kemudian di catatan amalan tersebut ternyata dia penuhi, ya, sadra naharihi, awal mula dari siangnya, Allahu a'lam, mungkin dia penuhi waktu paginya dengan perkataan yang sia-sia. Fa inna aktsara ma fiha laisa min amri dinihi wala dunya. Kebanyakan yang tercatat dari perkataan di catatan amalannya tersebut bukan perkara agamanya dan bukan perkara dunianya, yakni sia-sia. Bukan perkataan yang terkait perkara agama tadi, perkataan yang berupa ilmu syar'i, atau bukan perkataan yang terkait dengan dunianya, yaitu tadi yang perkataan hukum asalnya mubah tapi ada kebutuhan atau ada manfaat atau bisa menghilangkan madarat. Jadi kata Atha bin Abi Rabah, apakah nanti kalian tidak malu di akhirat? Jadi lihat bagaimana para ulama generasi terdahulu yang soleh, mereka visioner. Mereka melihat ke akhirat nanti. Mereka melihat bagaimana nanti di akhirat. Makanya di antara ulama juga kontemporer ada yang menasihati ketika kita bermasalah dengan orang lain misalkan, yakni sesama penuntut ilmu atau sesama ustadz atau sesama ulama, saling tahzir misalkan dalam perkara-perkara yang itu sebenarnya tidak perlu saling tahzir, tapi mereka mentahzir kita misalkan, padahal ini perkara khilafiyah tapi mereka mentahzir kita, maka hendaknya kita menahan diri, hendaknya kita kemudian tidak, yakni , balas mendebat begitu ya.
Ada sebagian ulama kontemporer, hafizallah, yang menasihati, antum jaga lisan, apakah antum nanti tidak malu kalau ketemu dia nanti di surga? Ya, misalkan kalian berdua nanti sama-sama masuk surga, apakah nanti antum nggak malu? Dulu di dunia kalian saling berdebat. Ya, itu maksudnya adalah bukan ulama ini kemudian mengklaim orang yang beliau nasihati akan masuk surga, bukan. Tapi maksudnya adalah coba pikir visioner, mikirin nanti di akhirat bagaimana. Setiap yang kita lakukan di sini, di dunia ini, coba kita pikirkan nanti di akhirat bagaimana. Ya, apakah nanti tidak malu? Ternyata catatan amalan kita yang bisa jadi diperlihatkan kepada seluruh manusia yang lainnya, ternyata catatan amalan kita kebanyakan perkataannya itu perkataan yang tidak bermanfaat. Apakah nanti tidak malu? Baik. Wa qala Faid bin Wathiq, sami'tu al-Fudail yaqul in istata'ta an la takuna muhaddithan wala qari'an wala mutakalliman in kunta balighan qalu ma ablaghahu asana hadithahu asana sawtahu fayujibuka dhalik fatantafih wa illam takun balighan wala husna as-sawt wala hasana as-sawt qalu laisa yuhsinu yuhaddith wa laisa sawtuhu bihasan ahzanaka dhalik wa shaqqa alaik fatakunu mura'iyan wa idza jalasta fatakallamta falam tubali man dhammaka wa man madahaka fatakallam. Jadi Al-Fudail, yakni Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau berkata, kalau engkau bisa tidak berbicara, ya, kalau engkau bisa tidak berbicara, maka lakukanlah. Ya, ini maksudnya adalah kalau seandainya engkau mau bicara, kemudian engkau nanti kepikiran, nanti orang-orang akan berkata, Masya Allah, perkataannya bagus sekali. Perkataannya bagus sekali, suaranya bagus sekali. Kemudian itu bisa membuat menjadi ujub, sehingga menjadi sombong. Atau ketika engkau kemudian memilih diam, atau engkau tidak memiliki suara yang bagus, kemudian mereka berkata, ini nggak bagus perkataannya, atau suaranya nggak bagus. Kemudian itu membuatmu sedih, membuatmu sempit, dadamu sempit. Maka fatakun mura'iyan, maka engkau itu berarti sebenarnya riya. Yani ketika ada orang berbicara, baik berbicara ilmu syar'i, mengajarkan ilmu, atau berbicara secara di rapat RT misalkan, ini hukum mubah. Berbicara di rapat kerja di perusahaannya misalkan, atau di masyarakat, atau di tetangga, atau di keluarga besar misalkan. Atau qari, dia imam atau orang yang baca Quran misalkan, ya, dikenal sebagai qari. Ya, kalau kemudian engkau berbicara atau membaca Al-Quran tersebut, kemudian engkau merasa, ya, misalkan kita memiliki perkataan yang bagus atau suara yang bagus, kemudian kita merasa, Masya Allah, orang-orang akan memuji kita ini. Atau sebaliknya, kalau kita itu wa illam takun balighan, yani in kunta balighan ini fasih. Atau misalkan engkau itu bukan orang fasih, atau suaramu enggak bagus, atau perkataan idemu yang diungkapkan dalam perkataanmu itu misalnya enggak bagus, kemudian engkau merasa bahwa orang-orang akan mencelamu, engkau takut engkau sedih dengan celaan mereka, maka sebenarnya engkau adalah mura'iyan, sebenarnya engkau adalah fatakun mura'iyan, orang yang riya sebenarnya. Orang yang riya. Anda ulangi untuk memahami perkataan Fudail bin Iyad. Jadi orang kemungkinannya ada dua, antara perkataannya fasih atau perkataannya tidak fasih, betul tidak? Atau kalau dia qari, antara suaranya bagus atau suaranya tidak bagus. Atau kalau dia orang biasa secara umum, antara pesan yang diungkapkan itu bagus atau pesannya tidak bagus. Nah, kalau kemungkinan yang pertama yang bagus, kemudian engkau merasa orang-orang akan memujimu, ini riya. Atau sebaliknya, ketika engkau merasa engkau bukan orang fasih, bicara jelek, kemudian engkau qari secara tajwid sudah benar tapi suaramu jelek, kemudian engkau merasa engkau sedih kalau kepikiran, aduh, orang akan mencela suaraku ini. Engkau juga sebenarnya sedang riya. Kata Al-Fudail bin Iyad.
Kenapa demikian? Karena masih memikirkan apa pendapat orang lain. Karena masih memikirkan apa pendapat manusia. Selama secara syar'i kita boleh untuk mengatakan perkataan tersebut, atau bahkan wajib untuk mengatakan perkataan tersebut, jangan kita pikirkan perkataan orang lain atau pemikiran orang lain. Kalau misalkan kita harus menyampaikan sebuah ilmu, karena memang itu secara syar'i kita harus sampaikan ilmu tersebut. Nah, sekarang ada dua kemungkinan. Ini ustadz ini perkataannya fasih. Wah, kalau ceramah bagus. Atau ada kemungkinan kedua, ustadz ini kalau ceramah biasa-biasa saja. Nah, kemungkinan yang pertama, ternyata dia bagus. Kemudian ketika dia menyampaikan perkataan tersebut, dia ada perasaan ingin dipuji, senang dengan pujian. Ini riya. Ini jelas ya, riya. Lebih mudah dipahami. Tapi kemungkinan kedua juga sama-sama riya. Ketika dia misalkan perkataannya biasa-biasa saja, selama ilmu syar'i yang disampaikan benar, tapi kemudian cara menyampaikannya ya biasa-biasa, bikin ngantuk misalkan. Kemudian dia merasa sedih dengan hal tersebut, ini juga sebenarnya dia sedang riya. Kenapa? Karena dia masih memikirkan pemikiran orang. Ya tentunya di sisi lain dia harus mengubah metodenya mungkin supaya bagaimana menarik. Tapi maksudnya adalah jangan sampai itu membuat huzan, membuat sedih, membuat dada sempit, ya sehingga kemudian nggak jadi mengajarkan ilmu syar'i gara-gara hal tersebut misalkan. Selama yang diajarkan itu benar. Ya, ini catatan penting. Karena berapa banyak orang yang dari perkataan Fudail bin Iyad ini berkata kemudian, wah berarti anak langsung saja lah kita sampaikan aja. Harus yang disampaikan itu harus benar. Dan kalau ini konteksnya pengajar, antum harus siap untuk menjadi pengajar terlebih dahulu. Nah, tapi ketika antum sudah siap untuk menjadi pengajar, khalas. Lillahi ta'ala. mau nanti perkataan orang bagaimana, ya tentunya itu harus didengar, tapi maksudnya adalah jangan sampai itu menjadi perhatian utama kita. Ya, kalau orang kita mendengar perkataan orang, itu ceramahnya bikin ngantuk, ya kita harus ambil itu sebagai nasihat, tapi bukan itu tujuan utama kita. Sehingga kita jadi sedih kalau kita dapat itu. Kalau kita sedih berarti apa? Kita mengharap itu sebagai tujuan utama, betul tidak? Ya, ada sedih juga, maksudnya waduh bagaimana caranya? Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana menyampaikan ilmu dengan baik. Sehingga sedihnya adalah waduh jangan-jangan gara-gara anak bikin ngantuk jadinya ilmu nggak tersampaikan dengan baik. Nah, itu pola pikir yang benar. Bukan sedih gara-gara ada penilaian orang seperti itu, gara-gara kita dapat celaan itu. Apa yang antum inginkan sebenarnya? Anak ingin pujian, berarti riya kan sebenarnya. Sama aja sebenarnya. Cuma karena kondisinya berbeda dengan orang lain yang fasih, yang retorikanya bagus gitu ya. Cuma karena nasibnya beda jadinya respon orang berbeda, tapi sama-sama riya. Ini hati-hati. Wa idza jalasta fatakallamta falam tubali man dhammaka wa man madahaka fatakallam. Kalau engkau duduk kemudian engkau berbicara dan engkau tidak peduli dengan orang yang mencelamu atau orang yang memujimu, maka bicarakanlah hal tersebut. Ini maksudnya adalah ketika sudah tidak menjadikan perkataan orang lain atau penilaian orang lain sebagai tujuan utama, maka bicarakanlah hal tersebut. Bicarakanlah hal yang hak tersebut. Ini catatan penting. Yang diucapkan adalah perkataan yang hak. Bukan jangan perkataan Fudail bin Iyad ini kemudian dipelintir, kemudian berarti harus pede, nggak boleh lihat perkataan orang, tapi yang disampaikan adalah kesesatan. Ada orang menasihati, membantah, ini adalah penyimpangan begini-begini, dia tutup, salah, betul tidak? Dia tutup telinga, tidak mau ngambil ilmu yang hak tersebut. Ini salah, kesalahan. Tapi demikian yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.